بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan persoalan mengenai Khidir dengan Musa tadi, di mana Khidir mengatakan, tidak mungkin kau bisa mengikuti saya karena kesabaran kau nanti yang tidak ada. Tapi kalau itu ada kesabaran, ya boleh. Itu yang dimaksud ayat yang terakhir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, bagaimanalah kau bisa sabar dengan sesuatu yang saya bikin sedang ilmu kau belum ada, sedang yang saya bikin itu berlawanan dengan pendapat kau. Waktu itulah pada ayat berikutnya, qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Nah, ini Musa yang mengatakan, ya bawalah aku, akan engkau dapati aku insyaallah sabar menghadapi semua persoalan, dan aku tidak akan menjadi orang durhaka dalam urusan apa saja. Maksudnya tak akan melanggar. Ada ayat berikutnya dikatakan, wa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini ayat yang ke-70. Nah, kalau begitu baiklah, boleh ikut. Tapi ada syarat lagi. Kata Khidir, sekiranya nanti engkau mengikuti saya, syarat satunya, jangan engkau menanyakan apapun terhadap saya. Jangan bertanya entah apa yang saya bikin sebelum aku sendiri nanti menceritakan kepadamu. Nah, ini masuk kesabaran, ya. Jadi sebelum saya ceritakan apa yang saya bikin, lihat saja, jangan tanya. Itu syaratnya. Nanti semua akan saya ceritakan. Nah, itu syarat yang diberikan oleh Khidir. Nah, pantalaka hatta idza rakiba fis sabinati kharaqa qala akhrajtaha liturrika ahlaha laqad ji'ta syai'an ibra. Terjadilah satu peristiwa. Waktu mereka berjalan, tatkala mereka menyeberang menaiki satu perahu, maka oleh Khidir perahu itu ditebuknya, dilobanginya. Ya, terkejutlah Nabi Musa. Ya, apa kata Musa? Tak sabar dia. Manalah patut kau ini, kau lobangi perahu orang. Yang ini bisa menenggelamkan kita semuanya ini. Sesungguhnya engkau telah membuat sesuatu perkara yang salah. Ditegur oleh Musa, menurut pengetahuannya ini salah nih. Sudah menopang di perahu orang ditebuk pula. Apa kata Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Macam mana kau Musa? Bukankah sudah kukatakan kepada kau, kau mesti sabar bersama. Dan syarat sudah kubagi tahu, apa yang kubikin jangan tanya sampai aku sendiri menerangkan. Ini belum apa-apa kau sudah menegur aku, sedang kau duduk soalnya tidak tahu. Barulah sadar Musa
Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Apa kata Musa? Yalah, memang aku sudah silap. Janganlah engkau marah kepadaku. Aku lupa. Janganlah engkau bebankan daku dengan kesukaran dalam urusan ini. Maksudnya, jangan ditinggalkannya. Beri kesempatan aku belajar terus. Satu pun belum ada yang diajarkan, cuma suruh diam. Nah, selesai satu persoalan. Masuk berkata persoalan kedua. Itu ayat yang ke-74. Fantalaka hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Terjadi peristiwa yang kedua lagi. Tatkala mereka berjalan, sampailah mereka bertemu dengan seorang anak muda. Ya. Apa yang diperbuat oleh Khidir? Ia bunuh anak muda ini. Ia berkata, ini Musa. Menengok itu Musa tidak sabar. Apa kata Musa? Manalah patut kau bunuh satu jiwa yang tidak ada salahnya, kita lihat bersih, tahu-tahu kau bunuh dengan tidak sebab. Sesungguhnya kau ini telah mengerjakan satu perbuatan yang mungkar. Oh, naik juga darah Musa ya, menengok yang macam itu. Bukan. Oh, Nabi Khidir membunuh anak itu. Kalau kebetulan anak itu pernah membuat kejahatan, ya bolehlah dibunuh. Tapi ini nggak bilang apa-apa. Waktu itu berkata Khidir, alam akullak, qala alam akullak innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam akullaka, apa sudah kubilang sama kau. Bahasa apa yang aku perbuat kau mesti sabar, jangan banyak tanya. Kenyataan kau juga tidak sabar. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. 76 ya berikutnya. Apa kata Musa di waktu itu setelah Khidir mengatakan, cemananya kau ini? Kita berjanji bahasa aku yang apa yang aku perbuat jangan tanya. Sabar kau menunggu keterangan. Ini kejadiannya macam ini. Apa kata Musa? Baiklah. Jika aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan aku menjadi sahabat lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup berikan kepadaku uzur. Maksudnya berikan uzur, kemaafan ya. Sudah 2 kali diberi kemaafan. Nah ini hal-hal yang perlu diingat oleh kita semua sekali. Bahasa kalau kita sudah berjanji, penuhilah janji itu, hasilnya akan kau lihat. Tapi ini juga akibatnya. Hingga sampai kepada peristiwa berikutnya. Peristiwa yang ketiganya, ayatnya berbunyi, fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istata. Saya ulangi kembali. Fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra.
Ini peristiwa yang berikutnya ya, yang terakhir, peristiwa yang ketiga. Ya, mereka berjalan juga berdua. Tatkala mereka sampai di satu desa, mereka dalam kelaparan di waktu itu. Mereka mohon agar orang kampung memberi mereka makan. Ya, mereka minta makan kepada penduduk, tapi mereka itu enggan menerima mereka sebagai tamu. Pendeknya mereka keberatan menerima yang berdua ini. Nah, sudahlah, karena tidak dibagi, mereka sabarlah. Lalu Khidir dengan Musa berjalan, mereka dapati di kampung itu juga satu tembok yang hampir mau runtuh. Ada yang mengartikan menjumpai satu rumah yang mau runtuh. Ada juga yang mengatakan begitu. Ya. Maka oleh Khidir termasuklah Musa memperbaikinya ya, meluruskannya, memperbaikinya. Nah, Musa berkata, Tuan Khidir, kan lebih bagus kalau engkau mau memperbaiki ini, minta upah sama orang itu. Jadi dengan begitu kita bisa makan. Ya. Ini Musa yang mengatakan ini. Mengapa bekerja cuma-cuma? Kita lapar ini. Kalau kita mau minta upah, dengan upah itu dapat kita makan, kan aman kita. Ini ya reaksi dari Musa. Apa yang kejadian sesudah itu? Pada ayat yang berikutnya, qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sadra. Ya, ayat ini menjelaskan tatkala ada reaksi daripada Nabi Musa waktu itu. Khidir mengatakan, ya inilah perpisahan kita. Ya, antara aku dengan kau. Akan aku terangkan sama sekali kepada engkau maksud kejadian yang engkau tadinya tidak sabar melihat keadaan yang semacam itu. Sekarang aku ceritakan. Tapi sampai di sini cara kita bersahabat. Nah, diterangkanlah ya. Di ayat berikutnya dikatakan ammas safina fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Yang pertama ini ya, diterangkanlah oleh Khidir. Kau tahu, adapun perahu yang saya lobangi itu sebetulnya kepunyaan orang miskin yang mencari makan dengan jalan begini. Ya. Aku rusakkan itu karena maka dia aku cacatkan karena di belakang sana, di ujung sana ada seorang penguasa, seorang raja yang tukang rampas perahu-perahu orang yang dalam keadaan baik dengan paksa. Sebab itu maka aku cacati ini karena perahu yang bercacat mereka tidak mau mengambilnya. Jadi dengan cacat ini ku selamatkan itu. Itu sebabnya kalau tidak ku begitukan, ini perahu dengan paksa dirampok oleh si penguasa itu. Itu sebabnya aku cacatkan. Wa ammal ghulam, ayat berikutnya ya, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak muda yang aku bunuh itu dua ibu bapaknya orang baik, orang yang beriman. Maka dikhawatirkan bahwa
ia akan menyebabkan mereka berdua menjadi durhaka dan menjadi kufur karena anak itu. Ini perlu juga saya terangkan sedikit persoalannya. Di dalam tafsir yang lebih luas dikatakan banyak sekali manusia karena kasih sayangnya kepada anak hingga banyak orang tua yang juga sudah tergadai imannya. Jadi untuk memelihara keimanan dua orang tua yang sudah puluhan tahun beriman, jangan karena anak ini jadi kafir orang itu, itu anak ini dibunuhnya. Itu sebabnya, rahasianya. Nah, masuk kita kepada persoalan yang berikutnya. Ya. Ayat berikutnya mengatakan, menjelaskan, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa akraba rahmah. Di ayat itu mengatakan, maka kami mau supaya Tuhan mereka gantikan kepada mereka anak yang lebih baik daripada anak yang itu yang bisa menyebabkan mereka menjadi kufur, hingga mereka bisa berbakti lebih dekat kepada Allah dan makin menghubungkan keluarga yang penuh dengan keredaan Tuhan. Jadi akan diganti Allah. Habis. Nah, ini masuk kita kepada persoalan yang ketiga lagi. Itu ayat yang berikutnya. Di situ dikatakan wa ammal jidar fakana liulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang terakhir ya, itu tembok atau rumah yang hampir runtuh itu saya perbaiki tanpa meminta upah, kata Khidir. Itu kepunyaan dua orang anak yatim yang ada di kota mencari makan di sana karena dia ditinggalkan oleh orang tuanya dalam keadaan susah. Tapi kau harus tahu, Musa, bahwa di bawah rumah itu ada satu perbendaharaan bagi mereka berdua. Saya uraikan sedikit. Rupanya orang tua yang berdua ini menyimpan harta benda di bawah tanah itu untuk anaknya, tapi belum sempat dia mengatakan kepada anak, meninggallah dia. Jadi di bawah rumah itu ada harta yang ditanam. Ya. Nah, saya ulangi kembali, di bawah rumah itu ada perbendaharaan bagi anak yang berdua tadi. Dan adalah bapak mereka tadinya adalah seorang yang saleh, orang yang baik. Maka Tuhanmu mau supaya mereka pada waktu cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka sebagai satu rahmat dari Tuhanmu. Dan tidaklah aku lakukan itu dari kemauanku sendiri. Itulah maksud kejadian yang engkau tidak bisa sabar atasnya. Itu ayatnya. Saya jelaskan ini karena ini hanya pokok soal. Di waktu itu ada satu orang tua yang mempunyai dua anak. Dia kaya, tapi anak ini belum baligh. Begitu. Jadi harta ini dimasuknya atau disimpannya di bawah rumah itu. Ditanamnya, bukan? Dengan maksud apabila anak ini nanti sudah dewasa, dia akan mendapat harta itu. Tapi belum sempat anak ini dewasa, dia meninggal. Si ibu pun meninggal. Jadi siapa yang mau membagi makan? Jadi dua anak yatim pergilah ke kota mencari makan. Ya. Sekali-sekali pulang ke
rumah yang mau runtuh tuh. Siangnya pergi cari makan, kadang-kadang 1-2 hari baru pulang begitu. Nah ini rumah yang diperbaiki oleh Khidir ini, menjaga supaya harta yang di bawah itu tetap terpelihara. Saya kalau sempat runtuh, ada orang nanti membongkarnya apa segalanya, dianggap rumah tinggal, tentu ini harta hilang. Nah, riwayat selanjutnya, sewaktu anak yang berdua ini pulang kembali, dia jadi terkejut. Yang mengejutkan dia, kok rumah ini kok jadi bagus berdirinya, kok utuh balik, apa sebabnya ini? Nah, ini waktu itu Khidir dengan Musa masih di tempat itu, masih dalam kelaparan. Waktu anak ini pulang membawa makanan, rumah sudah bagus, bukan? Nampaknya dia tidak tahu bahasa ini Nabi Musa. Ini Khidir tidak tahu dia, anak yang berdua ini. Waktu itulah ditanyakan, ya saya memakai bahasa kita ya, Pak, apa Bapak yang memperbaiki rumah ini? Iya nak, kata Khidir. Kalau gitu Pak, terima kasih banyaklah Pak. Ayo makan kita bersama. Bukan. Makanlah mereka bersama apa semuanya. Sesudah itulah dibisikkan oleh Khidir dengan diam-diam, bahasa di bawah itu ada harta peninggalan orang tuanya. Terkejut anak muda ini. Tapi jangan bongkar ini sebelum kami pergi. Kejadianlah dalam sejarah itu. Kelanjutan daripada ini, tatkala ini sudah pergi dibongkar betul. Kalau saya memakai istilah kita sekarang, jutaan ya. Waktu dibongkar anak muda ini, yang berdua. Tatkala mendapat harta ini pula kelebihan anak muda ini. Sebahagian daripada harta itu, karena dia dapat merasakan bagaimana susahnya menjadi orang miskin, anak yatim. Di tanah tempat rumah dia bikin satu rumah, maka dia tampung anak-anak yatim di rumah itu. Jadi kalau memakai istilah sekarang, rumah yatim piatu, tempat berkumpul anak-anak yatim. Dan anak yang berdua ini punya inisiatif, harta yang banyak itu berpagatlah orang itu, ya kira-kira pemuda tanggung ya, berdaganglah mereka dengan uang sedikit itu, berniagalah mereka, makalah mereka dengan itu yang dimaksud dengan rahmatan. Mereka mendapat rahmat dari Allah. Ini riwayat yang tersebut di dalam Al-Quran, yang isinya ada ilmu-ilmu gaib itu yang diberikan kepada seseorang karena salehnya, yang tidak diberikan walaupun dia sebagai seorang nabi. Sedangkan nabi-nabi dan rasul itu pun ilmu yang diberikan Allah, ba'duhum li ba'di, sebahagian dengan sebahagian lain-lain. Jadi kalau satu bahagian ada yang diketahui oleh nabi ini, tapi ada bahagian lain yang tidak diketahui antara nabi dengan nabi. Bahkan antara orang biasa pun ada kelebihan daripada nabi. Oh, itu bukan terjadi pada nabi-nabi yang sudah saja ya. Bahkan kepada diri Nabi Muhammad sendiri pun pernah terjadi yang macam itu. Ini terhadap Umar ya. Umar ini kan seorang ahli tani. Ahli tani dia. Jadi pada satu waktu Nabi Muhammad melihat Umar berada di atas batang korma, Nabi lewat di bawah itu. Dilihatnya Umar ada di atas. Lama kali Umar, kalau sekadar mengambil buah tamar yang masak takkan begitu lama. Akhirnya bertanya Rasulullah, Umar, kok lama kali kau di atas itu? Apa yang kau kerjakan? Apa jawab Umar? Ya Rasulullah,
saya sedang mengawinkan batang korma. Kan hebat ini ya. Mengawinkan batang korma. Apa pula lah pekerjaan yang tidak kau lakukan ini? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau ini korma tidak dikawinkan, tidak berbuah dia. Kalau dipenjarakan ini sampai kapan nih batang takkan berbuah ini? Percuma saja dia tumbuh. Saya kawinkan. Apa salah yang saya kerjakan ini? Rasulullah senyum. Waktu itulah Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu dalam persoalan dunia yang semacam ini lebih tahu dari saya. Kerjakanlah Umar. Ini beberapa contoh ya. Sebab itu dalam soal-soal yang tidak ada hubungannya dengan persoalan ibadat, tidak ada larangan Allah di dalamnya, dalam persoalan dunia, silakan bikin. Terserah saja. Tapi selama tidak ada larangan ya, kalau sudah ada larangan tentu nggak boleh lagi lah. Ya. Jadi diserahkan kepada kita itu mengenai persoalan dunia kita. Aturlah bagaimananya selama tidak ada larangan. Itu maka di dalam istilah ilmu hukum Islam ya, dalam persoalan gaib, soal kita hanya sami'na wa ata'na. Dalam persoalan gaib, sami'na wa ata'na, termasuk ibadat dengan segala macam pahalanya. Tapi dalam soal dunia selama tidak ada larangan, silakan bikin. Sebab itu kalau kita melihat satu keajaiban yang datang, kalau ilmu kita tidak ada diperbuat orang sesuatu yang aneh, jangan cepat-cepat kita menuduh yang tidak-tidak. Tapi bagi orang yang melakukan ini harus diketahui, sihir lain, ilmu mistik lain. Tetapi sesuatu yang gaib diberikan Allah kepada orang yang saleh, jangan serupakan dengan kedudukan itu. Mudah-mudahan saja, memang ya, apa yang saya sampaikan ini agak ilmiah sifatnya. Tapi pandai-pandailah menerima apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan saja, apa yang saya sampaikan ini mempunyai kesan yang baik untuk kita semua. Ya, sampai kita bersua lagi kapan-kapan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.